Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali dalam program Bekal Hari. Bersyukur sekali bisa bertemu dengan Anda setiap hari dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, untuk Anda yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari, terima kasih untuk bisa hadir di ruang ini. Saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan ingin juga sampaikan kepada saudara semua dan rekan-rekan semua. Program Bekal Hari adalah program satu setiap hari yang berisi firman Tuhan, yang saya percaya bisa memberikan kekuatan kepada Anda, memperlengkapi Anda dalam kehidupan karir, bisnis, keuangan, pelayanan dan keluarga Anda semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Tema hari ini adalah siapakah aku? Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin, tidak tergantung dengan kondisi, tidak tergantung dengan apapun Tuhan, tidak tergantung dengan perasaan kami. Kami tahu Tuhan hadir luar biasa, Tuhan berbicara luar biasa, Tuhan buat setiap kami. Firman Tuhan akan menguatkan kami, akan menolong kami, akan membuat kami lebih mengerti janji-janji Tuhan, lebih mengerti kehidupan bersama dengan Tuhan, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus bertindak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami orang yang dikasihi Tuhan. Kami orang yang Tuhan mau pakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu, untuk menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami, untuk menyelamatkan mereka yang terhilang Tuhan, untuk menyembuhkan mereka yang menderita, untuk memulihkan mereka yang sengsara Tuhan, untuk melepaskan mereka dari yang terikat, membebaskan mereka dari penjara Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun kami sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, dalam apapun yang kami lakukan, supaya benar Tuhan, terang Tuhan ada atas kami, karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kami mau supaya jalan kami terang Tuhan, kami bisa melihat apa yang kami harus lakukan hari ini Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dan memberikan kemuliaan semuanya buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya ambil kisahnya dari Keluaran 3 ayat 7, masih cerita tentang Musa. Saya bacakan firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, rekan-rekan semua, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Dia tidak tahan mendengar orang-orang yang berteriak meminta tolong kepadanya, mendengar orang-orang yang berseru-seru karena kesulitan. Dan untuk kita, dia mengutus kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Tuhan ingin mereka dilepaskan dari kesengsaraan mereka. Tuhan ingin mereka dilepaskan dari kemiskinan mereka. Tuhan ingin mereka dilepaskan dari keterikatan mereka. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa melepaskan mereka dari semuanya itu. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan di firman Tuhan, dia telah turun untuk melepaskan dan untuk menuntun. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya sendirian? Dia bisa melakukannya tanpa peran manusia. Tapi dia memang tidak mau melakukannya sendirian. Dia ingin melakukannya bersama dengan kita semua, dengan rekan-rekan semua, dengan Anda semua. Dia ingin pastikan melibatkan Anda dan saya dalam prosesnya, dalam semua prosesnya. Dan saya yakinkan Anda juga, Anda tidak akan bisa lari dari itu semua ya. Seperti Yunus yang berusaha lari dari panggilan Tuhan untuk dia, tapi nggak bisa.
Di Yunus 1 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang angkat berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mengutus Yunus untuk menyelamatkan Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia berusaha untuk kabur, berlayar ke arah yang sebaliknya, bertolak belakang dari Tarsis. Ninive ke arah timur laut dari Yafo, ke kanan atas begitu kira-kira. Tarsis itu ke arah barat laut dari Yafo, kiri atas gitu. Jarak Yafo ke Tarsis itu 3 sampai 4 kali dari jarak Yafo ke Niniwe. Jadi Yunus itu berusaha untuk kabur menjauh sekali dari apa yang Tuhan sedang rencanakan. Tapi Yunus gak bisa kabur. Dia masuk ke dalam perut paus dan dikeluarkan kembali 3 hari kemudian. Dan akhirnya dia tetap ke Niniwe dan menyelamatkan Niniwe. Saudara, Tuhan bisa saja membuat Yunus dimakan oleh paus dan gak hidup kembali. Bisa. Dia bisa saja memakai tangannya sendiri untuk melakukannya. Tapi dia gak mau. Dia nggak mau melakukannya dengan dirinya sendiri. Dia mau melakukannya bersama-sama dengan kita, manusia yang dia ciptakan. Saint Augustine pernah katakan begini, without God, we cannot. Without us, God will not. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Tanpa kita, Tuhan nggak mau. Entah apa yang Tuhan lihat dari manusia, tapi tanpa kita, Tuhan nggak mau melakukan apapun. Dan dia begitu tertarik dengan manusia. Dia begitu tertarik melibatkan manusia dalam apa yang ingin dia lakukan. Dan pernahkah Anda terpikir bahwa saat ini juga dia sedang berkata-kata kepada Anda semua? Karena without you, he won. Tanpa engkau, dia tidak ingin melakukannya. Dia mungkin saat ini berkata-kata kepada kita semua apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang sedang berseru-seru, berteriak kepada dia, minta diselamatkan. Tapi Musa bertanya pada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel dari Mesir. Mungkin pertanyaan yang sama keluar dari mulut kita. Siapakah aku ini Tuhan yang ingin kau pakai? Hidup saya masih begini-begini aja. Siapa yang mau percaya sama saya? Hidup saya aja gak bisa ngomong dengan baik begitu ya. Siapa yang mau dengar saya? Bertemu orang aja saya nggak berani. Siapa yang bisa saya ajak bicara? Uang saya aja masih sedikit. Siapa yang bisa saya tolong? Tapi yang menarik adalah jawaban Tuhan, saudara. Waktu Musa bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Tuhan menjawab dengan seperti ini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dia tidak address masalah kita, kekurangan kita. Dia tidak jelaskan apa yang bisa dilakukan begitu untuk kekurangan kita. Tapi dia menjelaskan siapa dia. Dia katakan dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan mengatasi segala keterbatasan kita. Tidak peduli siapa engkau, apa yang kamu punya, apa yang tidak kamu punya. Dia ingin mengerjakannya bersama dengan engkau. Dia rindu mengerjakannya bersama dengan Anda semua. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bahasa lain atau bahasa asli dari lebih besar adalah meizon. Bukan hanya lebih besar tapi lebih kuat. Percuma juga lebih besar kalau nggak lebih kuat. Tapi firman Tuhan katakan di sini, roh yang ada padamu meizon daripada roh yang ada di dunia ini. Lebih besar dan lebih kuat. Jadi kalau yang ada dengan engkau lebih kuat daripada apa yang semua yang ada di dunia ini, lalu apa signifikansi kelemahan dan kekuatan kita? Apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan dan kelemahan kita? Sementara kita bisa melakukan segala hal dengan kekuatan yang dia miliki. Jadi dia tidak peduli dengan kelemahan atau kekuatan kita semua. Karena buat dia yang lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini,
Tidak ada yang tidak bisa dia kalahkan. Dan firman-Nya tadi katakan, aku akan menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau yang lebih kuat dari apapun ini menyertai engkau, apa pentingnya kekuatan dan kelemahanmu? Apa signifikansinya dari kelemahan dan kekurangan kita semua? Kekuatan kita, kelemahan kita menjadi gak penting selama dia bersama-sama dengan kita. Karena itu dia menjawab pertanyaan Musa, siapakah aku ini? Dengan perkataan, bukankah aku ini yang menyertai engkau? Seperti kalimat itu yang dikatakan kepada Musa, itu juga yang dikatakan kepada kita dalam Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi buat Tuhan gak penting kekurangan kita. Kekurangan kita tidak akan membatasi kita. Kekurangan kita tidak akan bisa membuat kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak bisa menolong orang-orang yang berseru untuk diselamatkan. Tidak bisa membebaskan mereka dari kesesakan. Tidak bisa melepaskan mereka dari keterikatan. Karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Sekali lagi dia ingin melibatkan kita. Dia tidak ingin melakukannya sendirian. Pertanyaannya, maukah kita dipakai olehnya? Hanya itu yang perlu. Kenapa dia ingin kita terlibat? Karena dia ada representasi image dia di dunia ini. Dan image dia itu ada di dalam diri Anda dan saya semua. Anda diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Firman Tuhan katakan di Kejadian 1:26, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Ada gambar Tuhan di dalam hidup kita. Raffi menjelaskan ini dengan menarik, Raffi Zakarias ya. Seorang pengkhotbah yang kemarin saya ceritakan. Satu kali ada seorang Yahudi ingin menjebak Tuhan Yesus dengan bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Lalu Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 19 jawab dengan perkataan ini. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Menurut Raffi, seharusnya orang Yahudi itu meneruskan pertanyaannya. Apa yang wajib kami berikan kepada Allah? Dan mungkin Yesus akan menjawab, gambar dan siapakah yang ada di dalam dirimu? Saudara, engkau penting karena ada image Allah di dalam dirimu. Engkau menjadi representasinya Allah di dalam dunia ini. Tidak penting kekurangan kelemahan kita. Tidak penting apa yang tidak kamu punya. Yang penting adalah Tuhan bersamamu. Dan ada image Allah di dalam dirimu. Image Allah yang luar biasa. Berisikan kemuliaan, kekuatan, kuasa, kasih. Dan semua yang dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Ada di dalam image Anda semua. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Dia ingin memakai engkau untuk membebaskan orang dari kesesakan mereka, menyelamatkan mereka dari maut, melepaskan mereka dari keterikatan mereka. Jangan tanyakan, siapakah aku ini Tuhan? Dalam sense bahwa kita punya banyak kelemahan. Tapi yakinlah Tuhan bersama engkau, sehingga kekuranganmu tidak menjadi penting. Tuhan ingin memakai engkau karena ada image Dia di dalam dirimu. Dan itu terlebih penting dari apapun kondisimu saat ini. Image Tuhan yang tadi saya bilang, ada kemuliaan, ada kekuatan, ada kuasa, ada kasih, ada keberanian, ada kemampuan untuk melakukan apapun. Image itu ada di dalam dirimu. Image itulah yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Selamat melayani hari ini, selamat menjadi berkat hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada image Tuhan di dalam diri kami. Ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada keberanian daripada Tuhan, ada kemampuan untuk melakukan apapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kami hari ini ingin membebaskan orang yang tertawan, ingin melepaskan orang yang terikat Tuhan, ingin menyelamatkan mereka yang terhilang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bawa kami Tuhan. Biarlah kami tidak bertanya siapakah aku ini Tuhan, tapi biarlah kami menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada image Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, ada kemuliaan Allah yang bersama-sama dengan kami untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan, mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, yang meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah
membiarkan orang-orang yang berseru kepadamu, tidak pernah membiarkan orang-orang yang meminta pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati rekan-rekan kami semua di tempat ini, di ruang ini. Berkati kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka bisa memberkati banyak orang Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit supaya mereka sembuh, dan mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Orang yang kesulitan keuangan Tuhan berkati, limpahkan berkat-Mu, buka tingkap-tingkap langit-Mu supaya mereka boleh keluar dari masalah keuangan mereka. Mereka bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Berdoa Tuhan untuk pekerjaan bisnis mereka supaya mereka boleh berhasil dalam mau mereka kerjakan hari ini, supaya mereka boleh menjadi berkat di kantornya, di bisnisnya, dan orang-orang boleh belajar dari mereka, mendengarkan apa yang mereka ajarkan Tuhan kepada, untuk menolong mereka untuk bisa perform di dalam pekerjaan bisnis mereka. Berkati Tuhan yang memiliki masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga, saling memaafkan, saling mengasihi Tuhan, dan mereka boleh dipulihkan, keluarga mereka boleh dipulihkan, dan mereka boleh menjadi berkat buat keluarga lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya semua rekan-rekan kami di tempat ini, semua yang mendengar program bekal hari ini Tuhan, akan menjadi berkat yang luar biasa buat bangsa ini, karena mereka menyadari ada Tuhan yang berserta dengan mereka, ada image Allah yang ada di dalam diri mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, buat Anda yang tidak yakin ada image Allah di dalam diri Anda, tidak yakin bahwa Anda akan diselamatkan masuk ke dalam surga, dan karena Anda mungkin merasa berdosa dan merasa banyak kesalahan, tapi Anda ingin sekali punya image Allah di dalam diri Anda ingin punya kemuliaan, kuasa, dan kekuatan daripada Tuhan, Anda ingin diselamatkan, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa ada image Allah di dalam diri saya. Ada kuasa, ada kekuatan, ada kemuliaan, ada kemampuan untuk melakukan apapun di dalam image yang Allah berikan kepada saya. Tapi saya orang berdosa Tuhan, saya tidak yakin apakah Engkau mau memberikan image itu untuk saya. Saya bersalah Tuhan, saya banyak kesalahan. Karena itu saya berdoa saat ini, hari ini, ampunilah dosa dan kesalahan saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hari ini Tuhan, biarlah saya boleh memiliki image-Mu Tuhan, dan boleh diselamatkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Baca Alkitab saudara. Kalau belum punya, download di Play Store dan App Store saudara. Anda harus membacanya, harus bergaul karib dengan Tuhan, karena hanya itu yang memberikan kekuatan buat Anda setiap harinya. Saya ingin berkati Anda semua. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan kau sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom ayat statement atau kesaksian atau beban doa apapun. Anda boleh isi di IG chat kami untuk kami bisa berdoa dan kami bisa dikuatkan juga dengan berkat-berkat saudara dan kesaksian saudara. Sampai bertemu dalam program bekal hari pada jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam program bekal hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.